datang kembali di channel Asah Diri di segmen Sabar Asri Santai bareng Asah Diri. Nah, kali ini gue mau ngobrol bareng sama Gili nih. Gili mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin Asah Diri pernah ngeliat juga mukanya di awal-awal episode kita. Jadi Gili ini founder dari IMU Indonesia, teman gue juga waktu kuliah di salah satu universitas di Jakarta, Tangerang ya, Tangerang. Oke, gitu. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja kayak biasa di segmen ini. Mungkin lu ada keresahan apa, Gil? Ada tema apa yang lagi ada di pikiran lu? Keresahan. Aduh, kok jadinya bahas keresahan? Soalnya biasa biasa Apa biasa ya? yang muncul di segmen itu tuh keresahan. Sesi curhat. Oh gitu ya. Apa ya? Ya kepikiran aja kan apa kayak recently apa namanya gue lagi eh, apa namanya baru ketemu keluarga lah inilah keluarga besar gitu. Mm-mm. Jadi terus gue sih nggak ikut ikut terjun dalam Hmm, conversation itu, cuman membuat gue berpikir gitu loh. Maksudnya tentang apa sih yang artinya consciousness, apa sih yang namanya mindfulness, apa sih yang namanya awaken ya. gitu kan. Maksudnya di perbincangan keluarga itu ada conversation begini gitu. Hmm, menstereotip lah, biasa lah gitu kan. Dibilang begini, iya tuh perempuan kalau udah umur 40-an belum nikah itu biasanya pasti apa namanya sifatnya aneh gitu. Hmm. Langsung di judge, langsung di label gitu kan. Pada saat itu sih gue nggak komentar gitu kan. Cuma maksud gue eh stereotip seperti ini masih beredar luas kan di sana kan. Maksudnya kadang ya kata-kata quote gini loh, Vin. We'll never know somebody's life gitu kan. Kalau kita nggak menjalani nih kita nggak akan tahu gitu kan. Maksud gue adalah pilihan orang kadang memilih untuk menjadi single karena mungkin dia masih mau menyembuhkan luka traumanya kah atau luka di dalam dirinya kah. Apa juga bisa menjadi apa kadang kan orang ada yang milih untuk menjadi childless tapi itu akan membawa omongan-omongan di lingkungan sekitar yang kurang enak gitu loh. Menurut lu gimana Hmm. nih? Maksudnya kenapa sih masih masih sampai hari ini gitu stereotip seperti itu menempel gitu? Hmm. Wah, itu kalau dijawab Mm-mm. kenapanya, mungkin gue juga bertanya hal yang sama, Gil. Em, tapi ini soal kayak gini gue juga baru ngeh ya sebenarnya. Mungkin buat buat kita dulu ini suatu apa ya, omongan-omongan atau celetukan-celetukan kayak gitu tuh yang macam kayak lu kapan merit, lu kapan punya anak. Itu kayak gitu mungkin em gue merasa pribadi kalau gue nggak sempet ada kesempatan sekolah keluar, mungkin gue juga bakal melontarkan hal-hal seperti itu ya. Jadi setelah gue punya kesempatan untuk tinggal di luar cukup lama waktu itu, gue tuh jadi punya dua perspektif gitu loh, Gil. Kayak nih orang-orang di Eropa kok nggak pernah ya ngomong kayak gitu. Orang Indo kok suka banget ya ngomong kayak gitu. Nah itu kenapa sih? Gue juga sempat mikir kayak gitu gitu. Ya kalau ditanya kenapanya ya gue juga nggak tahu sih. Cuma kalau kenapa itu bisa berjalan sampai sekarang ya mungkin karena banyak orang yang unconscious juga sih sama apa yang mereka ucapkan, sama apa yang mereka lakukan gitu. Itu gue juga baru belakangan kayak seminggu ini deh, gue juga lihat berita ada satu influencer gitu ya, dia memutuskan untuk open bahwa dia mau childless, jadi dia nggak mau punya anak. Ya menurut gue itu kan again hak seseorang ya. Bebas mereka mau Mm-mm. memilih kayak apa, tapi di masyarakat kita memang itu terlalu mudah gitu, mereka terlalu mudah untuk menjudge kehidupan seseorang gitu. Ya kalau gue Yes. sih merasanya ya itu balik lagi ke em, proses unconsciousness secara akumulatif sih di
negara kita gitu. Nggak tahu Gil, kalau menurut lu kenapa? Kalau lu bisa ulik-ulik. Soalnya nggak dipungkiri, gue pun juga maksudnya pernah di fase itu gitu loh. Maksudnya di mana gue melebeli orang, gue mengejudge, tapi ketika gue sudah menjadi lebih conscious, lebih belajar untuk mengerti dan berempati gitu kan. Maksud gue itu kayak vicious cycle gitu. Setiap manusia itu yang punya orang tua pasti masing-masing punya traumanya masing-masing gitu kan. Mau skalanya besar, mau skalanya kecil, itu semua namanya trauma. Dan manifestasi dari trauma setiap orang itu berbeda-beda gitu loh. Ada yang pada akhirnya mungkin kayak gue deh, contohnya dulu deh. Gue tuh sempet karena orang tua gue itu NPD, kalau lu familiar sama NPD, Mungkin lu bisa itu jelasin Gil tuh NPD apa buat kayak teman-teman yang familiar. narcissistic personality disorder gitu. Jadi memang memang seseorang ini pun juga bukan terlahir seperti itu, tapi dikondisikan dari lingkungan keluarga yang membentuk dia gitu loh. Nah, jadi tuh salah satu orang tua gue tuh seperti itu. Jadi ada sampai satu fase gue tuh sampai kebingungan gitu, ya kan? Kenapa nih kok begini nih rasanya gitu? Kalau di rumah tuh nggak pernah nyaman gitu kan? Akhirnya sampai ada satu waktu gue pun seek for a professional help, makanya baru ngerti gitu loh. Ternyata orang tua gue ini NPD gitu kan. Nah, waktu gue nggak ngerti, waktu gue nggak tahu kondisi ini, gue tuh udah berpikir untuk keluar dari rumah ini adalah dengan cara menikah, Oke. oke? Dengan cara menikah. Dan pasangan yang gue pilih selalu ternyata kurang lebih tuh familiar. Ngerti nggak? Familiar dengan sosok orang tua gue ini gitu. Jadi yang gue rasain tuh orang kalau belum nge-heal wound-nya dan belum let go lah traumanya dia, kecenderungan untuk mencari pasangan itu familiarity gitu. Dan ternyata partner-partner yang pernah gue cari dulu itu control freak juga gitu loh. Dan padahal gue sendiri juga sengsara gitu. Tapi karena pikiran pendek dan tidak seperti yang lu bilang unconscious, jadi berpikir, oh kalau untuk keluar dari lingkungan ini gue harus nikah. Nikah adalah satu-satunya jalan gue untuk keluar dari lingkaran ini gitu loh. Dan ternyata setelah gue lewati fase-fase itu, yang punya pengalaman seperti gue kemarin di masa lalu itu banyak. Dan banyak juga yang udah nikah gitu loh akhirnya. Dan itu kenapa gue bilang jadi vicious cycle. Dia ulang lagi pattern yang sama gitu. Dia memilih pasangan bukan dalam kondisi dia prima dan bisa berpikir dengan sehat, tapi dia memilih pasangannya dalam keadaan mungkin di pressure ya. Satu mungkin kayak gue karena familiarity, jadi pengen keluar juga dari lingkungan. Terus kedua, mungkin karena social pressure, kayak yang lu tadi bilang, lu kapan nikah, lu kapan ini. Jadi kejar target. Dan ajang nikah-nikahan itu menjadi kejar target, menjadi suatu achievement yang harus di-achieve, yang di set standarnya usia sekian lu tuh udah harus merit gitu loh. Dan pada akhirnya ini agak menyedihkan gitu buat gue, terjadi di sekitar gue gitu. Teman-teman, saudara pun ketika mereka nikah itu ujung-ujungnya bukannya nyembuhin luka yang ada, malah mendouble triplein lukanya yang ada gitu. Pada akhirnya pernikahan pun menjadi gagal atau menjadi chaos gitu, atau banyak hal deh yang terjadi gitu loh. Gara bukan ketidakmampuan ya, apa katanya ya? Yang lebih tepat, Vin. Enggak conscious dalam mengambil sebuah keputusan besar. Itu kata-katanya yang lebih tepat sih menurut gue. Itu lucu sih Gil ya, maksudnya lucu juga tapi menyedihkan gitu, gimana orang itu bisa bisa stay
di dalam, mungkin gue bilangnya lebih ke ya pain kali ya. Jadi bisa bisa stay di rasa sakit itu dalam waktu yang lama gitu, dan gak kepikiran untuk keluar dari situ gitu. Itu Yes, itu exactly. menyedihkan sih memang. Dan gue juga merasa bahwa karena kita Kayak- berdua juga memang tertarik gitu ya di mindfulness, dan gue pun merasakan bahwa mindfulness tuh bawa bawa efek yang luar biasa banget sih di segala aspek kehidupan gitu. Dimana akhirnya gue juga bisa sadar Yes, bahwa oh gue tuh punya punya luka ini, oh gue tuh punya pain ini gitu. Ya, yes. ya yang ya gue juga sama sih, gue juga merasakan kesedihan itu sih, dimana gue merasa kalau orang-orang punya pain itu nggak, mungkin mereka nggak tahu sih Gil, nggak tahu caranya gimana keluar dari situ. Mungkin mereka pengen. Memang betul, betul, betul. Itu juga gue rasain gitu. Untuk nge-rip off subconscious program yang udah ditanemin dari lu usia 0 sampai lu udah umur 30-an, 20-an, itu nggak mudah Hmm, gitu. Dan itu untuk mencapai awakening itu juga nggak mudah gitu. Bener-bener nggak hmm, mudah. Ibaratnya begini sih, gue pernah dengar sebuah cerita analogi, ada orang punya anjing, temennya datang gitu kan, anjingnya itu lagi dirantai gitu kan, lagi dirantai di tempat gitu. Nah, anjingnya tuh kaing-kaing mulu. Terus temennya nanya, anjing lu kenapa sih sebenarnya kok kaing-kaing mulu? Biasalah dia mah udah tahu di bawahnya dia tuh dia dudukin paku, tapi dia juga nggak mau beranjak dari paku itu. hmm, Nggak tahu mungkin sampai musim yang sakitnya luar biasa dia baru mau pindah, tapi anjing itu pun juga udah kayak gitu juga nggak kepikiran untuk pindah spot gitu loh, tetap didudukin itu pakunya. hmm. Analoginya gitu gitu, lu pernah dengar nggak Iya, tuh? pernah pernah. Mungkin relate sama ini ya, analogi, bukan analogi sih, ada quote bilang ini kan, pain is inevitable but suffering is a choice. Jadi Hmm. jadi banyak orang itu punya pain ya, ya kadang yang kayak lu bilang, kita nggak sadar memang dari kecil kita menyimpan pain itu, karena waktu kita kecil kan kita cuma bisa nyerap aja ya, kita belum bisa dapetin perspektif, oh ini tuh sebenarnya gue punya rasa sakit ini karena begini begini begini, atau kita masih bisa belum develop empati ke orang lain kan, sampai akhirnya kita bawa terus Yes. sampai gede. Nah, menjadikan itu suffering ya sebenarnya choice kita sendiri, kita mau bikin itu jadi hidup yang suffered atau enggak gitu. Tapi again balik lagi ke yang lu bilang, itu susah banget sih men. Susah banget buat Yes, menyadari kita punya luka apa aja, itu susah banget gitu loh. betul, Nah, gimana ya Gil? exactly. Gimana ya biar biar banyak yang bisa sedikit apa ya bilangnya, sadar. Lebih aware gitu ya. Iya, ya memang sih itu sampai sampai sekarang juga itu masih jadi struggle sih buat gua, buat tahu exactly apa sih luka yang gue punya gitu. Karena kadang itu yang kelihatan kan ya cuma surface-nya aja kan, kayak emosi yang keluar tiba-tiba Yap, ya, tapi lu nggak tahu sebenarnya yang trigger itu apa sih. Karena begitu lu mau, yang menjadi susah buat gue tuh ketika gue mau kayak trace back ke childhood gue, hmm. itu kan nggak sepanjang childhood tuh gue bisa inget apa yang terjadi gitu loh. Ngerti nggak? Kayak waktu gue kecil banget, gue kan nggak gitu Hmm. inget apa sih yang terjadi. Mungkin gue cuma nyerap emosinya aja waktu itu yang terjadi di sekeliling gue. Tapi buat gue memahami Dan juga, badan lu pun iya, nah mengingat. itu, ya itu sih. Badan gue mengingat, tapi gue nggak punya memori itu apa sih dulu yang terjadi gitu. Tapi ya mungkin gue kalau sekarang bisa reflect ke saat dimana emosi gue ke-trigger, ya gue coba bisa tarik benang merahnya aja. Oh biasanya tuh peristiwa yang kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Tapi ya again, gue melihat memang belum banyak orang yang mau mengambil jalan itu gitu sih, untuk bisa mencari tahu apa sih pain yang mereka punya. Bukannya nggak mau sih, kalau my personal experience tuh lebih kayak nggak ngerti Ya dan maybe, nggak ada yang nge-guide gitu loh. ya.
Mm, 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 mm. Ya iya. Gitu loh. Jadi maksud gue juga gue pun udah melewati fase-fase yang bukannya keluar dari circle itu, tapi masuk lah. Ya ibaratnya apa sih kayak orang bilang tuh keluar dari kandang harimau, masuk kandang buaya gitu loh. Heeh, Iya, gitu iya, kan. iya. Maksudnya, mm-mm. Jadi benar-benar tuh penting banget sih gue bilang. Maksudnya kita sadar dengan trauma-trauma atau luka-luka yang ada gitu. Terus kita juga berdamai dengan luka-luka itu dan di heal dulu gitu loh.